Ngelihat kesuksesan dari Kabilen, bisa nggak sih kita secepat dia gitu suksesnya? Menurut gue nggak ada yang tidak mungkin, ya, karena Hey guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tunggu bareng. Hari ini bareng Mas William lagi. Saya masih belum sembuh guys, gimana? Tolong cariin obat buat saya. tolong bantu Bagas untuk sembuh. Ada link donasi di bawah, Boleh. kalian bisa klik di bawah ya. Boleh. Semoga Mas William juga nggak ketularan ya. Oh iya. Mas William, kita akan bahas tentang Kabilen. Oke. Seorang tiktokers yang Ya. cuman ada satu-satunya kayaknya. Betul. Kabilen baru aja jadi brand ambassador, Oke. brand boss. Ya. Gila banget. Brand boss gitu. Bukan yang ecek-ecek lah. Padahal dia tuh baru aktif konten tuh 2020 loh. Iya. Dan terhitung cepet banget, sekarang 2022. Baru 2 tahun. Iya. Dia udah jadi brand ambassador, brand raksasa lah, Iya. brand dunia gitu. Yang tadinya dipecat dari pekerjaan, terus dia ngapain ya mungkin ya, kayak akhirnya bikin konten, langsung berubah gitu hidupnya. Menurut Mas William, gimana fenomena tentang Kabilen ini? Iya, kalau kita memperhatikan konten yang dibuat sama Kabi gitu ya, itu kan sebenarnya konten yang relatifnya simple, ya kan? Kalau misalnya kita ngelihat konten-konten yang di-react sama dia, yang di-stitch sama dia, itu adalah konten-konten yang emang aneh aja gitu, ya kan? Orang tuh suka overcomplicate things, dan dia tuh lebih nge-twist gitu loh. Kayak hidup tuh udah susah gitu ya, terus ngapain sih bikin tuh susah? Kan tinggal begini doang. Gitu. Dan uniknya memang konten yang dibuat dia itu sama sekali tidak mengeluarkan suara, ya kan? Dia hanya membuat pantomim gitu ya, ibaratnya gitu ya, gitu kan. Nah jadi ya menurut gue itu suatu keunikan yang memang orang itu entertain dengan cara dia menyampaikan kontennya, dan semua hal yang dilihat itu ya hal-hal yang memang harusnya emang lu masa aneh-aneh sih gitu. Ada orang yang kan orang tipe 2 ya, kreator yang membuat sesuatu yang simple jadi aneh. Nah, Kabi itu membalikan. Jadi ini tuh Ditarik ke iya, lu ngapain sih? Orang cuma begini doang kok gitu kan. Nah itu. dari yang pengen terlihat pinter ditarik sama dia, lu ternyata nggak pinter-pinter banget gitu. Lu jadi bego sebenarnya gitu. Sama Kabilen ternyata semua orang bego ya. Ribet gitu istilahnya. Mencoba melawan arus kali ya. Betul, melawan arus. Jadi kayak apa yang sebenarnya udah ini dibalikin lagi sama dia kayak gitu. Dan orang juga akhirnya entertain ya, bener sih kayak gitu sih ya kan. Dan apakah tadi ya faktor dia nggak ngomong jadi orang nonton video sampai habis gitu? Karena menurut gua reaction ya, Reactionnya. gimmick mukanya dia gitu kan, cara dia memberikan emotion dalam videonya kayak gitu, itu kayak yang macam kayak orang speechless kayak what the hell kayak gitu kan. Jadi itu yang menurut gua adalah satu karakter. Itu karakternya Kabi gitu, yang orang ngerasa itu kayak simple tapi ternyata itu jadi sebuah karakter bagus sih. Dan ini ya, stok video yang di stitch itu kan banyak banget di dunia, nggak ada filternya, bahkan apapun dia bisa stitch gitu. Jadi sebenarnya konten bang dia banyak ya. Betul. Menurut gue cara dia ketika dia scrolling TikTok gitu ya, artinya dia bisa melihat adanya potensi yang bisa dijadikan konten gitu. Jadi menurut gue gitu, berdasarkan apa yang selalu kita pelajari ya, gunakan waktu scrolling time kita untuk jadi sesuatu yang efektif dan produktif gitu. Dimana ketika dia scrolling, dia ngelihat ada konten yang bisa jadi gue jadiin konten lagi nih, akhirnya dia bikin konten dari situ. Karena kalau secara aku pribadi ya ngelihat, mungkin ya dia ngelihat sesuatu yang dari orang lain untuk orang lain, dari dunia untuk dunia. Jadi dia nggak perlu mikirin, aduh gue harus ngapain, apa yang harus gue bagiin ya. Justru dari dunia dia bagiin lagi ke dunia dengan packaging yang mungkin lebih beda. Betul, Ya. itu kayak teknik repurposing ya. Nah, dalam modul kita pun kita sebenarnya udah membahas bagaimana cara kita merepurpose setiap konten yang ada sehingga menjadi konten yang original juga buat kita. Dan itu wah, dia punya stok banyak tadi. Dan itu menurut aku bisa mempengaruhi konsistensi dari sebuah creator. Karena nggak bisa bohong kan, nyari ide itu kan mentok-mentok ya. Betul. Tapi gimana pas dia scroll malah dapat ide, Ya. malah enak gitu. Nah menurut Mas William, apakah benar-benar salah satu yang bikin dia sukses itu konsistensinya? Menurut gua yes ya. Jadi dia punya satu momentum, satu video yang viral, kemudian dia ngelihat wah ini works. Akhirnya dia replicate lagi cara yang sama itu, dan akhirnya bisa membawa dia sampai sekarang gitu ya. Bahkan followernya kan lebih banyak daripada TikTok sendiri ya. Ya kan, TikTok aja segini dan dia segini lebih banyak gitu. Jadi itu luar biasa keren banget sih. Ngelihat kesuksesan dari Kabilen, bisa nggak sih kita secepat dia gitu suksesnya? Menurut gua nggak ada yang tidak mungkin ya, karena di TikTok itu memang semua orang itu bisa dapat momentum yang
luar biasa gede kayak gitu. Memang ketika it's your turn, ya kan, hit wave-nya kena bisa booming langsung FYP. Apalagi TikTok itu kan sebenarnya nggak butuh followers ya untuk bikin konten ya. Konten kita bisa terpapar dengan semua orang ketika memang kontennya itu tepat gitu. Apakah akan ada gitu Kabilen selanjutnya? Menurut gue pasti akan ada. Tapi apa yang membuat lu berbeda dari Kabilen? Itu sebenarnya akan jadi pertanyaan gitu. Nah itu yang semua tanyain. Berarti itu yang nemuin apa yang bisa berbeda dari kita ya? Betul. Apa yang membuat lu unik sehingga orang tuh mau engage dan mau nontonin konten lu terus-menerus kayak gitu. Oke Mas William, wejangan paling baik buat kita-kita yang mau sesukses Kabilen. Oke, KB mungkin dulunya juga nggak pernah tahu ya kalau dia bisa punya konten format yang seperti itu. Tapi yang bisa kita pastikan adalah satu, konsistensi itu adalah kunci dari semuanya. Ya. Kalau misalnya kita nggak konsisten, kita nggak akan pernah bisa nemuin format apa yang paling efektif buat kita. Gitu. Kemudian uniqueness itu akan bisa ditemukan seiring berjalannya waktu. Jadi jangan terburu-buru mikir gue uniqueness-nya apa ya gitu. Yang paling harus kalian lakukan adalah kalian mencoba dulu, kalian bikin dulu. Karena nanti lama-lama kalian ketemu, oh ternyata gue uniknya di sini. Ya. Kemudian jangan menggunakan waktu scrolling time kalian hanya untuk mengkonsumsi, tapi gunakan itu sebagai waktu untuk kalian juga mencari ide. Kalau misalnya ada konten-konten yang bisa kalian repurpose, jadikan kesempatan itu untuk jadi membuat konten. Ingat bahwa tidak ada hasil yang maksimal tanpa adanya usaha yang maksimal juga gitu. Oke, teman-teman, semoga teman-teman bisa mengikuti jejak Kebi dan subscribe Homeful Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya, dan komen dong di bawah creator apa nih yang perlu kita pelajarin gitu, itu perlu kita obrolin dan kita kupas gimana cara dia bisa sukses gitu di sosial media. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.